Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk, saya undang saudara dengan semangat pagi hari ini, siang hari ini. Kita akan perkatakan 5 arti dari Pentakosta ketiga. Yang siap katakan yes. Yes. Masih 30%. Yang siap katakan yes. Yes. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari dengan semangat kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Baik, sekali lagi shalom. Saya ulangi shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan, yang sehat boleh angkat jempolnya. Oh, sehat semuanya ya. Berarti pagi hari ini kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita mau salaman 4-5 orang saudara ya. Lihat kanan kirinya, salamannya yang tulus. Katakan gini, aku seneng banget kamu masih ada di tempat ini gitu ya. Kasih tahu. Haleluya. Saya boleh merasakan hujan damai sejahtera di tempat ini. Yang sukacita tepuk tangannya bagi Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Thank you Lord. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar siang hari ini
kita boleh sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kami mau berkata, mari angkat pujian ini. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata. Panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Mari berkata, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri angkat pujian ini. Tuhan, yes Lord, Kami bawahi hati kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Sebab Kau satunya, segenap hatimu, mari berjanji di hadapan Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya sebab tekad kami Tuhan, dan siang hari ini senangkan Engkau.
sekali lagi Bapak Ibu Saudara sendiri. Selamanya. Ku puji. Selamanya. Tuhan Yesus ini kami. Namamu, haleluya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau, haleluya. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, selamanya, selamanya. Yes, Lord. Jesus. Ku sanjung. Haleluya. Segalanya, oh Yesus, segalanya. Come on, church. Mari kita sembah Tuhan. Sebab Engkaulah tujuan satu-satunya kami ada di tempat ini Tuhan. Sebab Engkaulah alasan satu-satunya kami angkat tangan kami. Saudara yang sudah dipenuhi, saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari satu hati di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan kita, kita berbahasa roh. Mari berbahasa roh lebih kuat lagi. Mari kita berbahasa roh.
Saya minta izin kita bergandengan tangan, yo saudara. Kau yang datang dengan suami istri, dengan anak-anakmu, mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Horabata karala bala 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 bala. Hosya karala bala 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 bala. Oh, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Come on, church. Ya Yesus baik, oh, ya Yesus baik, ya baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Jesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, haleluya. Ya Yesus baik, oh, ya Yesus baik, Dia semangat Tuhan saja. Ya Yesus baik, oh. Boleh sambil tepuk tangan. Come on, church. Lebih dahsyat lagi, oh, ya Yesus baik, Dia segala kemuliaan bagi Tuhan. Hadiratmu di tempat ini, ya Yesus baik, Dia baik, Tuhan Dia baik, Dia baik, oh, Dia baik, Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat? Masih 30%, saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat? Kasih tahu Tuhan Yesus dahsyat buat kamu. Kasih tahu. Wah, saya boleh merasakan atas satu aliran damai sejahtera yang luar biasa di tempat ini. Mari kita senangkan hati Tuhan, yuk. Yang setuju katakan amin. Kurang keras aminnya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, yuk. Hey. Saya rindu dari depan sampai belakang. Semuanya boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yo. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku,
percaya untuk selamanya. Hanya Kau, hey! Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Come on! Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Serukan haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Lihat kanan kirinya, kasih tahu sepenuh jiwaku dan percaya. Sebab Allah kita yang dahsyat, Yesus Kau berkuasa, siap lompat. Hanya Kau, hey, sumberku, oh, kuasa-Mu bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Yes. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Siapa nama Allah kita yang dahsyat? Tepuk tangan bagi Allah kita. One, two, three. Yesus, dengan sungguh-sungguh kita katakan, Yesus Kaulah Raja berkuasa. Yesus Kaulah Raja. Kita lompat sama-sama. Hanya Kau sumber. Yes. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Dari kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang paling luar biasa. Sekali lagi tos kanan kirinya, katakan Yesus kita dahsyat. Amin semuanya. Semua punya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kasih tahu kanan kirinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita puji Tuhan sekali lagi. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Come on. Mari berkatakan. Merangkai jalan raya penciptaan semesta. Sebab kami percaya Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. kami rindukan. Are you ready to jump? Terjadi. Datanglah dan bertata saat hati bersatu menaikkan pujian, melambungi mukjizat dinyatakan.
Engkau dahsyat, luar biasa. Mari semua Tuhan berkata, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan kami rindukan. Oh, kami rindukan kuasa lawatan. Sekali lagi angkat tanganmu. Kami rindukan. Yo! Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Jam, jam. Datanglah Tuhan berkuasa, sangat hati bersatu, naikkan pujian, musisat. Sama-sama kita akan perkatakan DNA dari gereja kita. DNA dari gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Serukan haleluya. Haleluya. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat VOP. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak? Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung.
Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, keintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi bukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kasih Kaulah segalanya bagi setiap hidup kami. From the moment that I wake up until I lay my head, now I will sing of the goodness of God. My love, No, you have been faithful. No, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. love you, Lord, for your mercies never fails me.
days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh my life, Lord, you have been faithful. all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri sambil angkat tangan. Oh my life, Lord, you have been faithful. makasih Tuhan. Lord, you have been so So good. With every breath that I am able, I will sing. Segenap hatimu berkata, You're good now. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, surrender now. I give you everything. Oh, come on, church. Your goodness, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Hey. I give you everything. Oh, mari semua Tuhan saja. Your goodness, your goodness is hallelujah. Running after me. When my life laid down, I give you everything. Oh, come on, once more. Say, your goodness, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari angkat kedua tangan saudara yuk yang sudah berbahasa roh. Ayo doa bahasa roh saudara yuk, doa bahasa roh. Ya Tuhan kita yes Lord. Oh ya Tuhan, ya Tuhan.
Yesus. Ya Tuhan. Biar saudara katakan sesuatu sama Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, bilang Tuhan, aku cinta engkau ya Tuhan. Engkau segala-galanya buat aku ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Yes Lord. Kasih-Mu melawat kami Tuhan pagi ini. Kasih-Mu melawat kami pagi ini Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ya Tuhan. Yes, Lord. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing Of the goodness of God, I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Kau setia ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi shalom saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Karena itu Tuhan juga buat kita anak-anaknya luar biasa alam ini. Sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat Pak Sulis, Ibu Titi dan semua tim pengembalaan yang ada. Bunda terlalu percaya sub 3D akan terus menuai tanpa batas. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita ini persis ini minggu yang pertama di bulan yang kedua dari tahun 2023. Kita punya tema saudara untuk tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Katakan amin. Yuk ngomong sama-sama. 3, 4. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Sekali lagi. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Katakan amin. Puji Tuhan saudara. Waktu Desember yang lalu di dalam menara doa pelayan jemaat secara hybrid,
Gembala pembina kita sampaikan, ada satu statement yang beliau sampaikan, dikatakan bahwa di tahun 2023 ini Tuhan mau saudara dan saya kita banyak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Banyak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, iya betul Bunda. Saya waktu yang lalu 2 tahun lalu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tapi sekarang Tuhan mau kita lebih sering. Lebih sering ketemu sama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, rasakan kasih-Nya. Firman Tuhan dibaca, direnungkan, dilakukan setiap hari. Amin saudara. Dan saya percaya kita akan lihat sesuatu yang dampak, dahsyat, luar biasa. Perubahan hidup kita, dampaknya itu dahsyat saudara. Karena Tuhan mau saudara dan saya, kita jadi murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Murid itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi murid kalau kita tidak banyak ketemu sama Tuhan Yesus? Susah saudara. Dagingnya lebih kuat. Tapi waktu kita banyak berjumpa dengan Tuhan, ketemu sama Tuhan, saya terlalu percaya saudara. Waduh, yang namanya kedagingan ini makin dikikis, makin dikikis, makin dikikis. Kita makin kinclong, makin jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita akan belajar ada beberapa dampak dari perjumpaan kita dengan Tuhan, saudara ya, secara pribadi. Yang pertama, kita akan baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Nah, yuk kita baca. 3, 4. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, di dalam ayat-ayat ini nanti kalau saudara lihat di Alkitab atau di handphone itu judul perikopnya tentang Saulus bertobat. Apa dampak dari seseorang Saulus kok bisa berubah ya jadi Paulus saudara? Nomor 1 yang pertama kita akan belajar sama-sama. Dampak kalau kita ketemu, apalagi sering ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Yang pertama, pasti ada pertobatan. Katakan amin. Ada pertobatan terjadi. Saulus, ini orang yang bencinya sama Tuhan Yesus, saudara. Pengikut Yesus, dia benci juga, tangkep-tangkepin. Ya. Wah, dilaporin ke Yerusalem mau dibunuh-bunuh gitu saudara. Itu si Saulus. Tapi dikatakan di tengah jalan Tuhan ketemu secara pribadi dengan Saulus. Dari Saulus dia bertobat menjadi Paulus. Wah, Tuhan Yesus dahsyat saudara. Haleluya. Ayat 20. Ayo ayat 20 kita baca sama-sama. Ini buktinya ya kalau dia bertobat saudara ya. Kisah 9 ayat 20. Yuk kita baca 3, 4. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus
adalah anak Allah. Wah, saudara, saya terlalu percaya. Hari-hari ini saudara, ada banyak Saulus yang ketemu Tuhan lewat mimpi, lewat apa aja. Ketemu sama Tuhan berubah menjadi Paulus. Katakan amin. Saudara, begitu juga kita. Kalau kita banyak ketemu sama Tuhan secara pribadi, pasti hidup kita dirubah Tuhan kok saudara. Amin. Banyak bertobat. Saya tidak percaya seorang pendeta atau pengerja atau orang Kristen, dia katanya pendeta tuh. Pendeta cowok, pendeti cewek. Enggak juga ya, pendeta juga ya. Jadi itu katanya pengerja, hidupnya enggak karu-karuan. Itu pasti terakhir mungkin jarang ketemu sama Tuhan Yesus. Pasti saudara, pasti. Bunda terlalu percaya orang yang banyak sering ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Oh saudara, enggak tega, enggak sanggup bikin dosa, betul enggak? Itu yang namanya kedagingan, dia bisa lawan saudara. Karena kekuatan dari Roh Kudus. Pentakosta yang ketiga. Amin saudara. Karena dia banyak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Di pagi saya saksikan bagaimana gembala pembina kita, Pak Niko Nyotora Harjo. Berapa tahun yang lalu suka bersaksi. Beliau saksinya begini saudara. Saya itu banyak datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya ya Tuhan. Saya banyak salah sama Tuhan. Saya banyak salah sama Tuhan. Pada waktu beliau sampaikan itu awal-awal buat saya tidak terlalu mengerti. Pulang saya ngobrolan bahas sama Pak Peter saudara ya. Saya bilang kok emang banyak salah gimana ya maksudnya ya. Saya enggak terlalu ngerti. Saya cuma mikir kalau Pak Niko aja banyak salah gimana saya. Kok gimana ya saya enggak terlalu nangkep. Saudara enggak lama. Tidak lama, tiba-tiba roh yang sama itu turun dalam hidup saya. Wah saudara, itu roh takut akan Tuhan turun dalam hidup saya. Saudara. Sedikit-sedikit saudara, datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Saudara, mungkin kita mikir, salah apa gitu ya. Kan kadang kita kepedean juga, betul enggak saudara? Emang saya salah apa gitu ya. Suruh minta maaf sama suami aja susah. Minta maaf aja sama suamimu. Wah, dia yang dulu ngejar-ngejar saya. Emang saya suruh minta maaf. Bah, sorry banget bah. Ada juga. Udah Pak. Udah minta maaf aja Pak sama istrinya. Wah, istri dimintain maaf. Wah, besar kepala nih. Tapi saya di sini percaya di sini enggak ada ya. Kalau ada gimana? Bertobat kan ya saudara ya. Ya. Jadi dikatakan saudara, wah. Saya bilang iya ya Tuhan, pantas tuh Pak Niko. Umur 74 tahun ini saudara. Tapi tetap kuat, seger, diurapi Tuhan, dahsyat, haleluya. November lalu baru ulang tahun pernikahan 50 tahun saudara. Wah, saya bilang sama Pak Niko, ya banyak atau kan tidak semua bisa sampai di situ saudara ya. Itu langka dikatakan. Tapi kalau sudah sampai, kadang kan sudah yang satunya enggak kuat, di kursi roda dan sebagainya gitu ya saudara ya. Tapi ini puji Tuhan, gembala pembina kita saudara. Ulang tahun 50 tahun, tetap ganteng, tetap cantik saudara ya. Wah Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Haleluya, saya percaya itu doa-doa kita semua. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, waktu saya belajar untuk saya banyak minta ampun sama Tuhan. Wah, itu kasih Tuhan turun dahsyat saudara.
Aduh Tuhan, kasih Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mau bangkit jadi pemenang, mesti banyak ketemu sama Tuhan Yesus. Sehingga kasih mula-mula itu terus penuhi hidup kita. Itu yang terus bikin kita kuat. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara, banyak minta ampun sama Tuhan. Saya hampir tiap hari, saudara. Saudara bisa bertanya sama Pak Peter. Hampir tiap hari saya bilang, Pak sorry ya Pak. Sorry ya Pak. Kadang Pak Peter nanya, emang salah apa Ma? Tidak ada salah kok Ma. Tidak apa-apa wis Pak, ampunono aku ya Pak, ampuni. Saya bukan mengada-ada, jadi memang tulus aja dari hati gitu saudara ya. Sama saya kepada Tuhan, saya minta ampun gitu ya, sama suami juga. Yang luar biasanya Pak Peter juga gitu tuh saudara. Kan banyak istilahnya pria-pria suami juga kan gengsi ya. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf lahir batin Pak. Tapi di sini sekali lagi tidak ada. Nanti jadi rendah hati semua. Pak Peter juga gitu, saudara. Hampir tiap hari. Sorry ya Ma, sorry ya Ma, sorry. Dan saya mau bilang buat saudara, waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Apa yang mau dibanggain saudara? Gak ada. Otak kita aja sebakpau kok. Betul? Apa yang mau kita banggain? Duit, pelayanan, pengurapan, prestasi. Apa yang kita mau banggain? Gak ada. Waktu kita tersungkur di hadapan Tuhan, kita lempar mahkota. Kita cuma bisa berkata, Tuhan Engkau dahsyat. Engkau besar Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Oh haleluya. Saudara, saya percaya pertobatan demi pertobatan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Sehingga kita bisa bangkit jadi pemenang. Yang kedua saudara, dampak dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi ada pertobatan. Yuk ngomong sama-sama. Yang pertama tadi apa saudara? Yang kedua ada kesembuhan terjadi. Apa saudara? Kesembuhan terjadi. Katakan amin. Ada kesembuhan. Saudara, sekali lagi kalau bicara tentang sakit, ya, gembala pembina kita Pak Niko selalu ngomong tuh, sakit itu enggak cuma secara tubuh. Ini salah satu doang. Sakit tubuh, jasmani ya saudara ya. Lalu sakit apa? Sakit secara jiwa. Sakit jiwa gila ya Bu Kris. Enggak, bukan. Maksudnya tuh stres gitu loh saudara. Hari-hari ini kan banyak orang stres, betul enggak? Tapi puji Tuhan kita punya Tuhan yang dahsyat, kita enggak usah stres. Amin saudara. Itu dikatakan secara jiwa, dalam keluarga, sakit gitu ya saudara. Enggak rukun. Kemudian apalagi hubungan kita sama Tuhan ini loh. Ini bisa sakit saudara. Enggak intim sama Tuhan. Kemudian saudara, saya percaya Tuhan mau ini kita ngalami kesembuhan demi kesembuhan yang dahsyat. Waktu kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Wah, sembuh saudara. Pulih saudara. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Katakan amin. Contohnya yang pertama kita akan lihat wanita yang pendarahan 12 tahun. Dari Markus 5 ayat 25 sampai 29. Yuk kita baca sama-sama. Markus 5 ayat 25. Yuk 3, 4. Adalah di situ seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin. Saudara, seorang wanita yang sakit pendarahan, ya mungkin pasti banyak tahu lah. Waduh saudara, sehari aja pendarahan terus saudara. Wah, gimana pucetnya. Ini bukan sehari 2 hari, 12 tahun saudara. Bagaimana pucetnya dia, kurusnya dia, stresnya dia, betul saudara. Tapi juga secara keuangan saudara, secara keuangan habis. Dia pergi ke berbagai dokter, dokter A, dokter B, dokter C, malah enggak sembuh-sembuh, malah makin memburuk. Dan dikatakan dia mendengar ada nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang begitu dahsyat. Katakan amin. Lalu tiba-tiba dia timbul iman saudara. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Wah, saudara, Bunda percaya Tuhan mau saudara dan saya, kita punya iman hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain-lain. Ya, mungkin wah itu dokternya bagus tuh, bagus benar itu ya. Wah itu pasti sembuh. Ya saudara, ya puji Tuhan gitu ya, Tuhan bisa pakai dokter, keuangan kita memberkati ya saudara. Tetapi itu bukan iman kita 100% di situ. Iman kita 100% harus kepada Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya sekali mengikut Yesus, selama-lamanya mengikut Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, waktu ini perempuan saudara punya iman seperti itu, dia pegang jubah Yesus. Tiba-tiba Tuhan tanya, siapa yang pegang jubah saya? Siapa? Siapa ya? Yang murid-muridnya bilang, mohon maaf guru, ya ini banyak banget berdesak-desakan ikutin guru. Ya kalau kesenggol-senggol dikit lah, apalagi jubah kali. Ya mohon dimaklumi gitu kira-kira saudara ya. Tapi Tuhan berkata tidak, bukan. Ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Tiba-tiba wanita itu datang, dia tersungkur. Dia bilang, saya guru, saya tadi. Saudara tahu, Tuhan Yesus berkata, ya imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara tahu dan dikatakan wanita ini sembuh, pulih seketika. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin. Jadi Bunda percaya, miliki iman hanya kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus dia itu segala-galanya. Sungguh-sungguh dia harapan kita saudara. Dia pengharapan kita. Dia segala-galanya, sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber berkat kita, sumber pengurapan kita. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu Yesus. Yes Lord. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyembuhkan Bartimeus. Dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, kita baca lagi saudara ya. Agak banyak nih ayatnya, tapi kita mau baca pelan-pelan. Saudara sambil direnungkan, oh dahsyat ya Tuhan gitu ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. 3, 4. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya
bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Katakan amin. Pengemis buta ini, saudara, butanya bukan 1-2 hari, udah tahunan, saudara. Ya, dia duduk di pinggir jalan. Tapi waktu dia dengar ada nama Yesus, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Nama Yesus itu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa dahsyat. Katakan amin. Lalu dia mulai teriak, saudara, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia teriak-teriak, saudara. Lalu, saudara, ini kan orang-orang di pinggirnya juga, waduh, gak enak juga nih orang Jawa ngomong keberbeken, saudara ya. Ya, waduh. Lalu mereka berkata, "Shh, shh, diam. Diam. Percuma lu teriak-teriak. Percuma. Gak ada dengar. Segini banyak orang kok. Ngapain lu teriak-teriak? Lu gak pakai toa kan? Lu gak kenal juga gitu kira-kira." Disuruh diam. Tapi yang dilakukan Bartimius apakah diam? Apakah diam? Terus ngapain dia? Semakin keras. Semakin keras dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tiba-tiba dikatakan, saudara, Yesus dengar itu. Ada namanya yang dipanggil-panggil. Ada namanya yang dipanggil-panggil, ada orang panggil-panggil dia. Yesus berhenti dan berkata, "Siapa tadi panggil-panggil?" Saya mau bilang buat saudara, Tuhan Yesus tidak tuli. Tuhan Yesus kita tidak tuli, saudara. Dia dengar setiap seruan doa saudara dan saya. Katakan amin. Waktu itu dikatakan, "Tuh kamu dipanggil, berdiri." Dia tidak langsung lari, saudara ya, memang tidak kelihatan juga, saudara ya, berdiri tertati-tati. Tapi nomor satu dia ngapain? Dia buka jubahnya. Itu jubah lama, saudara. Itu hidup lama, bicara tentang hidup lama. Dia buka itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang pengen aku perbuat buat engkau itu apa?" Dengan kata lain teriaknya sampai kayak gitu, "Apa yang pengen aku lakukan buat engkau?" Dia berkata, "Rabuni, supaya aku bisa lihat." Dan dikatakan, "Imanmu, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Seketika itu juga matanya melihat. Tuhan Yesus dahsyat.
waktu saudara mungkin hadapi masalah, persoalan. Mungkin ada hadapi masalah, persoalan. Mungkin kau berseru, Tuhan, tolong Tuhan. Mungkin saudara dengan puasa, dengan doa di menara doa, di rumah doa, saudara doa syafaat. Ya, saudara mungkin terus doa keliling, muji nyembah Tuhan. Saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kok belum ada jawabannya? Saudara, mungkin ada yang seperti tadi. Shh, diam. Shh, diam. Buktinya apa? Lu doa-doa juga, lu teriak-teriak, lu sungguh-sungguh sama Tuhan, hasilnya apa? Belum ada hasil kan? Belum ada hasil kan? Shh. Tapi saya mau bilang buat saudara dan saya, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan putus asa untuk berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti untuk hidup kudus. Mungkin dia tadi, tidak. Semakin keras, semakin kuat kita lakukan. Katakan amin. Allah kita tidak tuli. Allah kita dengar, saudara. Allah kita dengar. Siapa tadi? Siapa tadi? Panggil dia, panggil dia. Katakan amin. Kalau hari ini, saat ini, Tuhan sedang bertanya buat saudara dan saya. Nak, apa yang pengen aku lakukan buat kamu? Apa nak? Apa yang pengen aku lakukan buatmu? Apa pergumulanmu? Apa? Ngomong. Sebelum saya lanjut, tunduk kepala dulu, tunduk kepala dulu. Hamba-Mu tahu Tuhan, ada banyak yang bergumul Tuhan. Kalau Tuhan sedang bertanya buat saudara, apa yang ingin aku lakukan buatmu nak? Jawab, jawab saudara, jawab, jawab. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kau dengar Tuhan. Kau dengar Tuhan. Allah kita tidak tuli, saudara. Allah kita dengar. Dengar setiap permohonanmu dan permohonanku. Yes Lord, yes Lord. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara. Saudara baca sendiri. Ada seorang wanita Samaria. Hidupnya tidak benar, saudara. Tidak benar. Dia ketemu Yesus. Tuhan Yesus awal bilang, saya boleh minta airnya, minta minum. Loh, dia bilang, kan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, nggak bisa. Dari omong-omong itu, saudara. Tuhan Yesus langsung bilang, betul. Panggil suamimu, panggil. Dia bilang, nggak ada. Betul. Tuhan Yesus bilang, ada 5, kamu hidup dulu katanya suamimu, padahal juga bukan. Sekarang yang kamu hidup bersama dengan dia juga bukan. Kaget dia, saudara. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat. Tahu segala perkara, saudara. Amin, saudara. Tahu segala perkara. Saudara tahu. Dari wanita yang gak benar, saudara. Wanita bejat. Ketemu Yesus. Dia dirubah oleh Tuhan.
Dia keliling kota itu, saudara, dia bersaksi tentang Tuhan yang dahsyat, Yesus yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat, Yesus yang dahsyat. Dia keliling, saudara, dan saudara tahu di dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30, nanti saudara baca di rumah. Tidak hanya satu orang, dua orang, tapi satu kota datang kepada Tuhan Yesus. Yes Lord. Saya percaya apapun keadaan saudara dan saya, waktu kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada pertobatan demi pertobatan terjadi. Ada kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Dan saya percaya Tuhan akan pakai engkau dan saya. Kita bangkit jadi pemenang-pemenang. Pakai menjadi messenger of the third Pentecost. Di era Pentakosta yang ketiga, kita akan tuai jiwa-jiwa. Dipakai, saudara, untuk sembuhkan banyak orang, memuridkan banyak orang. Katakan amin. Kita tundukkan kepala, saudara. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan. Selidiki, nyatakan. Serta perkara, singkapkan yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung. Sekali lagi katakan, yes Lord. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Ya Tuhan, lihat kami. Selidiki, nyatakan salah perkara. Yes Lord, yes Lord. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu. Tuhan, saya ajak semua saudara, yuk minta ampun dulu, saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya seringkali keras ya Tuhan. Bilang sama Tuhan, saudara. Keras dengan kemauanku sendiri. Kesombongan yang ada. Oh, ketidaktaatan yang ada. Bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Ada berapa banyak saudara yang lagi alami masalah, engkau perlu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Yes Lord. Kalau boleh dengan rendah hati saudara bisa berdiri di tempat saudara. Yes Lord. Ya Tuhan, berdiri aja di tempat saudara, angkat tangan saudara. Bilang Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, pulihkan saya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebutkan sama Tuhan. Kau lagi alami apa saudara? Kau memulihkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu. Sembuh pulih, sembuh pulih, sembuh pulih. Dalam nama Yesus, buat terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, ya Tuhan, ya Tuhan, pulihkan, pulihkan, pulihkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan,
pulihkan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Mari bangkit berdiri sama-sama, saudara. Angkat kedua tanganmu. Oralah, pakai Tuhan, pakai anak-anakmu, pakai kami Tuhan. Bilang sama Tuhan, pakai saya Tuhan, saya mau bangkit jadi pemenang. Yes. Rapi Tuhan, rapi apa? Rapi apa? Dalam nama Yesus. Yes. Yes. Yes Lord, yes. Yes Lord. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari berkata, sampai akhirnya Kau dapati. Telah kulihat, ya kasih Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia, Kau dapati. Aku tetap setia, Kau dapati. Aku tetap setia. Yang sudah terima mujizat, mari berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Serukan Yesus, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin buat kami. Dan hari ini setiap yang letih lesu dan beban berat, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mereka yang mencari jalan keluar, Tuhan boleh jawab doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Seberapa banyak diberkati dengan firman Tuhan, bisa lambaikan tangan, haleluya puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya puji Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini, bisa lambaikan tangan kalau ada? Ada? Haleluya puji Tuhan. Silahkan hamba Tuhan untuk menyapa hambanya lebih dekat lagi. Apabila belum punya tempat ibadah yang tetap, tempat ini selalu terbuka buat saudara. Mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang pertama, ibadah tengah minggu diadakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 melalui aplikasi Zoom dimulai pada pukul 19.30. Kami mengundang Bapak Ibu saudara kami semuanya untuk bisa
hadir bersama-sama dengan kita di ibadah tengah minggu. Selanjutnya pembuatan bed virtual pengerja Rayon 3 dibuka mulai tanggal 2 Februari dan akan ditutup pada tanggal 8 Februari jam 12 siang. Selanjutnya tugas Menara Doa Sub 3D mendukung perjalanan preventif Gembala Rayon kita dan rombongan dalam PJ 6 Jumat 10 Februari 2023 pada pukul 19.30. Selanjutnya ibadah minggu depan, ibadah pertama, kedua, dan ketiga kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Samuel Sulistia. Dan untuk anak-anak muda, anak-anak youth, Sabtu 11 September 2023 akan dilayani oleh Ibu Gembala di tempat ini. Kami mengundang anak-anak muda, anak-anak youth untuk bisa hadir hari Sabtu tanggal 11 Februari jam 19 malam. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan sulung, persembahan untuk perawatan gereja dan persembahan umum ya. Nanti Bapak Ibu bisa persiapkan, dan apabila Bapak Ibu memberikan persembahan sulung nanti bisa dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, atas firman-Mu yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala kekuatan, kesehatan yang sudah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami beri dengan penuh sukacita ya Tuhan. Bahkan kalau di antara anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini memberikan persembahan sulung, kami sangat percaya sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengembalikan persembahan sulung, Engkau akan memberkati lumbung-lumbung kami dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Mari beri dengan sukacita saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Mari jemaat Tuhan saja. Terima kasih terima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau berkata, mari bangkit berdiri sama-sama. Kita berkatakan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerah setiap kami, dan kiranya sebab kami percaya daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa
semua pada Tuhan arahkan hati kita kepadanya dan pulanglah terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus, penyertaan yang sempurna menyertai kita hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan sudah datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan permai, penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita semua umat-umat percaya yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.